Kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah seperti pujian kami tadi, kami sungguh-sungguh menjadikan Engkau tempat jawaban doa kami ya Tuhan. Engkau menjadi tempat perteduhan kami ya Tuhan. Engkau menjadi tempat sandaran kami ya Tuhan. Dalam apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi ya Tuhan. Baik hal-hal yang menyukakan hati kami, maupun hal-hal yang menyedihkan hati kami, bahkan mungkin melukai hati kami ya Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, menjadikan Tuhan batu penjuru kami ya Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini di tengah kesibukan kami masing-masing dan juga di tengah keberadaan kami masing-masing di tempat kami. Mungkin ada yang sudah di Medan, atau mungkin masih ada yang di kampung ya Tuhan. Namun Engkau masih memberikan hati yang digerakkan kerinduan untuk bisa menikmati persekutuan bersama sebagai mahasiswa Kristen di UP kami ini ya Tuhan. Kami masih digerakkan oleh kerinduan untuk bukan hanya bersekutu, melihat teman-teman kami bersekutu dengan kawan-kawan kami, tetapi juga kami rindu bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, di dalam firman, di dalam pujian, di dalam doa-doa kami. Bapak, kami mohon supaya malam hari ini ketika kami akan belajar firman Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami ya Tuhan. Roh Kudus-Mu yang memberikan pengertian kepada kami ya Tuhan. Sehingga kami pun bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami kerjakan sebagai orang-orang percaya ya Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah mengenal Kristus dari kami dilahirkan bahkan mulai kecil ya Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh menjadi pengikut-Mu yang benar dan membiarkan firman-Mu tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, selamat malam buat kita semua. Malam, Kak. Ya, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua, saudara-saudara semua di dalam layar kita ini, dan pasti di antara kalian juga ada yang belum pernah melihat secara langsung ya kan. Apalagi kayaknya angkatan 2021 sama 2020 nggak ketemu ya. 2020 kayaknya belum pernah masuk juga ya. Udah kena COVID kan 2020 ya? Udah, Kak. Udah ya. Nah, jadi memang angkatan 2020, angkatan 2021 itu memang nggak pernah ketemu ya di kelas, di kampus juga nggak pernah ketemu. Nah, mungkin dengan kakak-kakak kelas, kakak-kakak angkatannya juga nggak ketemu gitu. Jadi ya walaupun demikian adanya, kiranya tidak mengurangi ya persekutuan di antara kita, kerinduan di antara kita, satu sama lain sebagai ikatan mahasiswa Kristen di UP kita. Nah, baik, saya akan share screen ya. Kelihatan ya? Kelihatan, Kak. Oke ya. Nah, jadi tema kita pada malam hari ini, hidupmu berharga. Nah, ketika mempersiapkan materi ini, ketika mempersiapkan tema ini, saya teringat ada satu tokoh ya yang sangat terkenal, yaitu Fanny Crosby. Tentu teman-teman juga pasti ada yang tahu ya tentang siapa Fanny Crosby ini. Fanny Crosby
adalah seorang buta ya. Seorang buta, dia seorang buta namun dia bisa efektif ya di dalam kehidupan, di dalam menjalani kehidupannya. Nah, jadi dia seorang buta dari sejak umur 6 minggu ya. 6 minggu dia 6 minggu atau 6 bulan ya. Kok jadi lupa saya ya. Antara itu ya. Dia buta, tapi buta itu karena kesalahan dokter yang mengobati matanya sehingga akhirnya menyebabkan dia buta selamanya. 6 minggu ya dari sini. Sejak 6 minggu. Tetapi walaupun hidupnya buta dari sejak 6 minggu sampai masa akhir hidupnya, dia itu menghasilkan karya yang besar, karya yang luar biasa, karya yang memberkati banyak orang ya kan, yaitu dengan menghasilkan 8.000 lagu himne. Nah, lagu-lagunya itu sangat familiar sama kita sampai pada saat ini gitu. Dan isi lagunya itu sangat bagus banget gitu. Ya, sangat memberkati banyak orang. Nah, itu luar biasanya ya, luar biasanya seorang Fanny Crosby. Nah, kadang-kadang kita ngerasa bahwa keterbatasan di dalam diri kita gitu ya, kekurangan di dalam diri kita, kadang-kadang itu membuat kita seolah-olah tidak bisa menikmati hidup atau seolah-olah tidak bisa mencapai sesuatu karya untuk dinikmati oleh banyak orang. Tetapi bukan hanya Fanny Crosby, tapi kalau kita nanti cari gitu ya, ada banyak lagi yang sebenarnya sekalipun orang itu di dalam keterbatasan, tetapi dia bisa mengkaryakan hidupnya, bisa membuat hidupnya itu menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, nah ini Fanny Crosby. Nah, saya akan memulai dengan perasaan berharga seperti tema kita gitu ya. Tema kita kan kamu berharga. Nah, jadi memang soal perasaan kita ini berharga gitu ya. Itu adalah sebuah perasaan yang penting dalam kehidupan kita. Itu perasaan yang penting di dalam kehidupan setiap kita. Kenapa gitu ya? Kenapa itu menjadi sesuatu yang penting? Nah, karena dalam suatu teori ya, dalam suatu teori, yaitu teori Maslow, dia menemukan ada 5 kebutuhan dasar dari setiap kita manusia. Ya. Yang pertama itu adalah kebutuhan fisik, secara fisik, psychological needs ya. Jadi kebutuhan secara fisik. Jadi tidak ada manusia yang tidak butuh makan. Tidak ada manusia yang tidak butuh air, tempat tinggal, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi itu kebutuhan yang pertama, bahwa kita membutuhkan kebutuhan fisik. Lalu yang kedua, kebutuhan yang kedua menurut itu adalah security. Tolong dimatikan. Ya, oke ya. Jadi yang kedua itu adalah kebutuhan security, kebutuhan rasa aman. Jadi setiap kita itu punya kebutuhan merasa nyaman, merasa aman berada di tengah dunia ini gitu. Nah, biasanya itu memang kita bisa nikmati, kita bisa alami itu, kita bisa penuhin itu ketika kita baru lahir. Nah, ketika kita baru lahir, kita itu kan kita itu kan baru masuk ke dunia yang sangat luas gitu ya, ke dunia yang luasnya itu berapa kali lipat dari rahim ibu kita gitu ya. Nah, jadi rasa aman itu dia terima jika dia berada di dalam dekapan ibunya.
ya, kehangatan di dalam dekapan ibunya gitu ya, dan juga kelembutan ya, kelembutan dari ibunya, ataupun ketika dia eh, pipis gitu ya, langsung ibunya tahu dan langsung mengganti popoknya gitu ya. Nah, itu memenuhkan kebutuhan safety, kebutuhan aman gitu ya. Jadi ketika dia semakin besar, ada seorang ibu yang atau seorang ayah gitu ya, atau seorang abang, kakak yang melindungi dia, ya kan. Nah, jadi itu menumbuhkan rasa aman. Lalu kebutuhan yang berikutnya itu adalah kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Ya, jadi tidak ada seorang manusia pun yang tidak butuh cinta. Semua kita manusia membutuhkan cinta, baik untuk yang kita terima maupun untuk yang kita berikan, gitu ya. Nah, lalu kebutuhan yang berikutnya apa? Kebutuhan eh, esteem ya. Esteem ini harga diri, penghargaan gitu ya, sama kayak tema kita, kamu berharga. Nah, jadi soal berharga ini itu adalah bagian dari kebutuhan seluruh manusia gitu. Ya, jadi dikatakan di sini ini kebutuhan yang keempat dari teori Maslow. Jadi apa ya, nggak benar juga ya kalau kita udahlah nggak usah mikirin soal berharga gitu ya. Nggak bisa juga gitu. Kita kita harus memiliki rasa berharga. Nah, tapi rasa berharga seperti apa yang benar gitu ya? Tentu rasa berharga yang tidak berlebihan, atau rasa berharga yang kekurangan gitu ya. Jadi kalau kekurangan itu dia jatuh-jatuhnya bisa jatuh-jatuhnya dia bisa minder, jatuh-jatuhnya dia bisa nggak percaya diri kalau penghargaan terhadap dirinya kurang. Tapi kalau penghargaan dirinya terlalu tinggi, maka itu dia bisa menjadi orang yang sombong, orang yang merasa dirinya hebat daripada yang lain. Nah, jadi kurang pas juga. Tetapi maksudnya di sini kebutuhan untuk harga diri, kebutuhan untuk nilai diri itu adalah kebutuhan yang pas pemenuhannya. Lalu kebutuhan yang kelima menurut teori Maslow dalam seluruh hidup manusia itu adalah self-actualization. Jadi untuk mengaktualisasikan diri, mengeluarkan potensi bakat-bakat yang ada di dalam diri kita, dan juga menuangkan itu dalam berbagai macam aktivitas-aktivitas. Itulah dia kebutuhan kita manusia. Sehingga bicara soal harga diri tadi ya, kamu berharga gitu. Jadi itu bagian dari kebutuhan manusia. Dan jika seseorang tidak memiliki harga terhadap dirinya gitu ya, dia tidak merasa bahwa dirinya itu berharga, maka itu kehidupannya itu gitu ya, kehidupannya itu cenderung menjadi orang yang insecure, orang yang merasa tidak nyaman gitu, orang yang merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri oleh karena dia merasa bahwa dirinya kurang berharga, kurang ada yang membuat dirinya bisa bisa bersyukur, kurang melihat ada sesuatu yang membuat dirinya berharga. Nah, orang yang seperti itu tentu keluarnya gitu ya. Keluarnya dia kecenderungannya nanti akan merasa insecure. Nah, teman-teman bisa, saudara-saudara bisa mengecek ya, apakah kita termasuk orang yang sedang insecure atau tidak gitu ya. Ada masalah nggak di dalam insecure? Nah, ciri-cirinya ini ada beberapa. Yang pertama itu adalah selalu berpikir negatif, sering menangis dan sedih, ya, sikit-sikit melo ya, sikit-sikit melo gitu, ya. Lalu mengalami gangguan kecemasan sosial. Kecemasan sosial itu maksudnya kita takut untuk bertemu orang. Kita takut, kita merasa cemas gitu ketika mau masuk di dalam persekutuan atau masuk di dalam kumpulan orang atau tempat yang ramai, kumpulan orang gitu. Nah, itu kita akan merasa cemas gitu ya. Gimana ini, aduh bajuku pas nggak ya kalau kita mau datang ke pesta,
atau kalau kita mau datang ke persekutuan gitu ya, ke Natal atau ke Paskah dan seterusnya gitu. Kita ngelihat gitu, aduh, bajuku nanti dilihat orang gimana ya? Sepatuku nanti gimana ya? Tasku nanti gimana ya? Aduh, rambutku, mukaku dan seterusnya gitu ya. Nah, itu insecure ya. Lalu kehilangan tujuan hidup gitu. Karena dia sibuk dengan kegelisahannya sendiri, dia sibuk dengan mikirin hal-hal yang menyangkut dirinya itu, sehingga dia lupa. Dia tidak mempunyai fokus atau tujuan hidup yang khusus gitu. Kasihan banget sebenarnya kalau orang insecure ya. Lalu yang berikutnya, hilangnya minat atau ketertarikan dalam banyak hal. Sikit sih apa ya? Enggak lah, malas lah gitu ya. Dia aja lah gitu. Nah, jadi hilangnya minat gitu ya. Lalu yang berikutnya muncul pikiran untuk bunuh diri. Ini sudah semakin jauh. Kalau insecure-nya sudah semakin jauh, bisa sampai muncul pikiran untuk bunuh diri. Lalu menjauh dari interaksi sosial. Daripada aku nggak nyaman, lalu aku memilih untuk menghindari interaksi sosial. Yang berikutnya mudah terjebak penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau alkohol. Ini sebagai pelarian gitu ya dari kecemasan yang ada di dalam dirinya. Lalu selalu merasa lesu ya, lemas, nggak bergairah gitu ya, kurang bergairah. Lalu yang berikutnya berkurangnya kemampuan mengekspresikan emosi. Ya. Lalu yang berikutnya tidak peduli lagi dengan diri sendiri, tidak melakukan aktivitas sehari-hari seperti makan, mandi dan lain-lain. Kalau itu sudah sangat dalam ya insecure-nya. Kalau itu sudah sangat-sangat lama, nggak nggak ada yang menolong, nggak ada yang memperbaiki, lama-lama semakin berkembang dan akhirnya dia mengurung diri dan akhirnya memang dia sampai kepada tidak melakukan aktivitas sehari-hari ya. Nah, itu beberapa hal untuk tanda-tanda orang yang insecure. Nah, bagaimana insecure ini terbentuk gitu ya? Bagaimana atau bukan insecure ya, pemenuhan harga diri seseorang sehingga seseorang itu tidak insecure ya. Bagaimana pemenuhan harga diri seseorang itu sehingga dia tidak mengalami insecure. Nah, teman-teman, sebenarnya ketika kita mengalami kurang percaya diri, ketika kita merasa bahwa kita ini kurang berharga atau kita ngerasa bahwa nggak nyaman gitu ya dengan diri kita sendiri, maka sebenarnya itu bukan bukan terjadi eh, apa ya, bukan terjadi pada saat ini aja gitu. Tapi sesungguhnya itu adalah dampak, itu adalah proses ya. Itu adalah proses yang sudah terbentuk dari mulai usia nol kita. Jadi misalnya di antara kita ya, di antara kita ada yang merasa bahwa kita kurang kurang berharga gitu ya. Kita merasa bahwa kita ini kurang berharga karena apa? Karena kita mungkin melihat secara fisik kita. Fisik kita itu ada kelemahan. Ya, kelemahannya macam-macam lah. Adalah yang mungkin ada lahir memang cacat misalnya. Atau adalah kita yang ngerasa bahwa eh, apa namanya itu kaki kita lebih pendek gitu ya daripada badan kita gitu ya, atau kita ngerasa bahwa kepala kita itu besar gitu ya. Nah, jadi misalnya gitu kita kita ngerasa bahwa kita ini kurang kurang berharga karena kita ngelihat ada sesuatu yang kurang di dalam fisik kita gitu. Nah, teman-teman, itu tidak hanya ketika kalian sekarang-sekarang ini perasaan tidak berharga itu muncul, tetapi sesungguhnya itu sudah dimulai dari usia kita 0 tahun. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi gitu ya? Nah, saya akan coba menjelaskan kepada kita dari sisi teori psikologi
psikologi sosial perkembangan, psikososial ya, psikososial, ilmu perkembangan manusia gitu secara menurut Erikson ya, teori Erikson. Nah, jadi dia bilang bahwa tiap-tiap tahap itu ada tugas-tugas yang harus terpenuhi. Nah, jika tugas-tugas ini tidak terpenuhi, maka ini akan mempengaruhi nilai keberhargaan seseorang. Akan mempengaruhi insecure atau tidak insecure-nya seseorang di tengah dunia ini, di tengah bumi ini. Nah, jadi yang pertama, usia 0 sampai 1 tahun, itu tugasnya adalah menumbuhkan rasa trust, menumbuhkan rasa percaya diri. Bukan hanya percaya diri, tapi menumbuhkan rasa percaya terhadap diri dan juga terhadap lingkungan yang ada. Sehingga apa? Sehingga dia menjadi orang yang nyaman. Ya, nggak insecure dia. Dia menjadi orang yang nyaman. Nah, dari mana trust ini terpenuhi gitu ya? Dari perhatian seorang ibu. Ya, air susu ibu. Ketika dia menyusu gitu ya, nah dia akan ngerasa percaya bahwa dirinya itu aman. Dia percaya bahwa dia itu dikasihi. Dia percaya bahwa dia itu diperdulikan. Ya. Sehingga apa? Sehingga itu menimbulkan trust di dalam dirinya. Nah, kalau dia bertumbuh dalam trust, maka dia akan tumbuh menjadi orang yang nyaman. Nggak insecure ya. Lalu yang berikutnya, umur 1 sampai 3 tahun itu tugasnya itu adalah otonomi. Otonomi itu artinya apa ya? Kemandirian. Kebutuhannya dia diberi kesempatan untuk mengeksplor dirinya, ya, mengeksplor dia mau berjalan, mengeksplor dia mau berlari, mengeksplor mau dianya menangkap sesuatu, mau mengeksplor dia memegang sesuatu, mau mengeksplor dia memilih sesuatu gitu. Nah, jika itu dipenuhi, maka dia akan tumbuh menjadi orang yang juga secure, aman. Percaya dirinya itu tumbuh gitu. Tetapi jika anak tidak diberikan ruang untuk mengeksplor dari usia 1 sampai 3 tahun, maka dia menjadi anak yang pemalu, menyalahkan diri. Dia pemalu gitu. Karena apa? Karena dia takut untuk memulai sesuatu. Karena dari usia ini tidak dibiasakan oleh orang tuanya. Semua dilarang, semua dibatasin gitu. Ya, sehingga itu membuat anak itu menjadi tidak nyaman ya di dalam dirinya sendiri. Lalu yang berikutnya usia 3 sampai 6 tahun itu adalah tugasnya adalah inisiatif ya. Tugas inisiatif. Jadi si anak ini membutuhkan ruang untuk dia diberikan dorongan ya. Dorongan untuk dia bisa berinisiatif. Untuk dia bisa berinisiatif untuk memilih apa yang dia mau. Memilih apa yang dia rasa cocok dengan dirinya. Dan ketika tidak cocok pun tidak apa-apa, karena dari situ dia akan belajar ketidakcocokan itu. Orang tua atau orang dewasa mendampinginya, mengajarinya ketika dia salah di dalam memilih ya, berinisiatif. Nah, jadi kalau orang atau anak tidak diberikan jalan untuk dia bertumbuh dalam inisiatifnya, maka ini juga akan bisa membuat anak itu menjadi kurang percaya diri. Dia takut untuk memulai sesuatu, takut. Untuk mencoba sesuatu, takut.
kurang inisiatif. Nah, hal itu akan membuat dia menjadi kurang percaya diri. Dia kurang bersyukur, dia kurang melihat ada sesuatu yang patut untuk dibanggakan, disyukuri dalam dirinya. Ya. Lalu yang berikutnya usia 6 sampai 12 tahun adalah usia sekolah gitu ya. Nah, itu adalah usia di mana kita membutuhkan atau kita punya tugas untuk industri. Ya, tugas industri itu apa? Tugas keberhasilan. Ada sesuatu yang kita bisa capai. Entah itu misalnya kita bisa membaca akhirnya. Nah, itu kan sesuatu yang bisa kita capai dan itu membanggakan diri kita. Lalu yang berikutnya mungkin adalah apa? Menulis. Itu kan pencapaian ya. Nah, pencapaian yang membuat anak menjadi bahagia. Misalnya lagi di sekolah dia misalnya juara, ya itu menjadi kebanggaan ya, harga diri. Mungkin nggak harus juara umum gitu ya, tapi setidaknya ada prestasi-prestasi misalnya di sekolah minggu juara menyanyi misalnya gitu, atau ada olahraga misalnya kan, dalam perlombaan-perlombaan dia adalah seseorang anak murid yang berprestasi yang lebih bagus mungkin larinya atau dan lain-lain gitu ya. Jadi itu akan menumbuhkan rasa percaya diri sehingga anak itu terhindar dari insecure ya. Lalu yang berikutnya, tahap berikutnya adalah 12 sampai 18 tahun itu adalah pertumbuhan identitas ya. Identitas dirinya gitu, jati dirinya gitu. Nah, kalau dalam pertumbuhan 0 sampai 12 tahun itu tadi tugas-tugasnya terpenuhi, maka dia identitasnya akan terbentuk dengan sehat. Terbentuk dengan baik identitasnya. Nah, tapi kalau enggak, maka dia akan menjadi anak yang inferior. Merasa tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan di dalam dirinya. Merasa dirinya kecil. Merasa dirinya nggak layak. Ya. Dan seterusnya sampai ke atas kita punya tugas-tugas gitu ya. Nah, jadi saudara, ketika kita bicara soal tentang harga ya, kamu berharga gitu. Itu sebenarnya terbentuk dari mulai bagaimana kita dari kecil. Kalau dalam perjalanan hidup kita memang kita tidak terpenuhi tugas-tugas dalam tahap-tahap perkembangan ini, maka ada hal-hal yang kita ngerasa insecure dalam diri kita. Misalnya ya, tadi ya, inisiatifnya tidak bertumbuh. Dia menjadi orang yang sulit bicara. Orang yang mau mengatakan pendapatnya ada di otaknya, tapi dia sulit untuk mengeluarkannya. Dia takut untuk mengeluarkannya. Nah, itu kan masalah di mana? Inisiatifnya kurang. Inisiatifnya tidak bertumbuh. Karena mungkin waktu tahap-tahap harusnya bertumbuh inisiatif, orang tuanya atau orang-orang yang terdekat dengan dia, lingkungannya, tidak memungkinkan dia untuk mengutarakan pendapatnya. Sehingga dia tumbuh menjadi anak yang insecure di dalam menyampaikan idenya, pikirannya, pendapatnya. Ya. Dan contoh lainnya lagi mungkin masa-masa industri itu. Tidak ada sesuatu prestasi atau tidak ada sesuatu pencapaian yang kita capai. Ya kan? Nah, saya teringat ini ya, ada satu teman saya itu katanya sampai sekarang dia sampai SMA ya,
dia nggak suka pelajaran matematika. Nah, kenapa dia nggak suka pelajaran matematika? Dan dia selalu nilainya jelek matematika. Dan itu membuat dia tidak pede juga gitu ya. Dalam hal eksak, karena matematika dia jelek. Nah, ternyata kenapa gitu? Kenapa dia tidak bisa menghitung dengan tepat, menghitung dengan benar gitu? Karena rupanya dari mulai dia mulai sekolah gitu ya, sampai ke industri itu gitu. Ketika diajari matematika, dia belajar dibarengi ya, dibarengi dengan role penggaris kayu. Jadi setiap dia tidak bisa atau belum bisa, penggaris kayu itu sudah memukul, kena ke tangannya, kena ke tangannya, kena ke tangannya, kena ke tangannya. Dan itu membuat otaknya memang jadinya buntu, otaknya nggak bisa berpikir karena apa? Karena ketakutannya lebih besar. Ketakutannya, kemarahannya itu lebih menguasai emosinya dan menguasai otaknya sehingga otaknya nggak jalan. Makin dipukul lah, makin dipukul, makin dipukul, makin dipukul. Sehingga sampai dia SMA, memang dia merasa nggak ada pencapaian dalam bidang matematika. Dan itu membuat dia kecil hati gitu, nggak pede. Apalagi di tengah orang-orang yang tanda petik ya pintar di dalam eksak. Nah, jadi apa ya? Saya mau mengatakan di sini bahwa apa? Bicara soal nilai diri, bicara soal harga diri, bicara soal insecure gitu ya, secure di dalam diri kita, itu dipengaruhi bagaimana tumbuh kembang kita dari sejak lahir sampai kita sekarang. Ya. Nah, bisa juga ini ada satu teman saya ya, sampai sekarang udah alumni juga gitu. Dari kecil orang tuanya atau mamanya selalu mengatakan gitu, wajahmu itu jelek. Jadi kau harus pintar secara akademik. Supaya apa? Supaya kau dianggap orang. Supaya kau dipandang orang. Nah, akhirnya si anak ini apa? Mengejar prestasi secara akademis. Dan memang dia selalu juara satu. Bahkan lulus masuk USU juga itu undangan, jalur undangan. Tapi sisi lain apa? Sisi lain dia insecure dengan apa? Dengan penampilan. Karena apa? Karena dari kecil selalu mamanya bilang, kamu itu jelek. Mukamu itu jelek. Hah, ngeri juga ya orang tuanya ya. Nah, jadi gitu dibilang. Nah, satu sisi dia berprestasi, tapi ada bagian dia insecure. Ada bagian dia itu merasa dirinya itu tidak berharga dari segi apa? Fisik, dari segi penampilan. Bahwa wajahnya itu tidak cantik. Ya. Nah, jadi apa yang kita alami dari mulai kita kecil gitu ya sampai besar itu mempengaruhi pembentukan bagaimana kita menilai diri kita. Dan itu tentu bagaimana penilaian diri kita terhadap diri kita dipengaruhi bagaimana respon orang-orang di sekeliling kita gitu, dalam masa-masa pertumbuhan kita tadi. Ya, next-nya. Wow. Kan ya. Oke. Semoga bisa diikuti ya.
Saya share screen lagi, tadi ada masalah. Nah, oke ya. Lalu bagaimana gitu ya? Lalu bagaimana kalau sudah begitulah keadaannya ya? Maksudnya itu ada hal-hal yang tidak terpenuhi ya dalam masa-masa atau tahap-tahap perkembangan kita itu, sehingga itu menimbulkan insecure di dalam diri kita. Itu menimbulkan rasanya aku kurang berharga gitu ya. Ada bagian-bagian yang kita nggak pede dalam diri kita ini. Gitu. Ya akhirnya karena tidak pede itu, kita cenderung tidak bisa bersyukur atas bagian-bagian itu. Ya. Bagaimana next gitu ya? Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita meresponi kondisi ini. Nah, saya mengajak kita untuk merenungkan ya beberapa ayat. Yang pertama itu dalam Kejadian 1 ayat 30. Kurang lebih dari ayat ini yang ingin saya garis bawahi itu adalah semua baik. Jadi ketika Allah menciptakan manusia gitu ya, ketika Allah menciptakan manusia dan setelah Allah menciptakan manusia itu, Allah lalu melihat dikatakan bahwa apa? Semua baik. Jadi sesungguhnya keberadaan kita ini semua gitu ya, di mata Tuhan itu semua adalah baik sebenarnya. Sekalipun mungkin secara manusia, kita ngerasa ada yang kurang baik gitu. Yang kurang baik itu dampak dari apa yang kita alami. Misalnya itu tadi, seorang ibu yang mengatakan anaknya, wajahmu itu jelek. Nah, itu kan berarti apa? Penilaian diri kita terhadap diri kita itu dipengaruhi oleh apa kata orang lain terhadap diri kita. Ya mungkin kita juga ngerasa bahwa kita ini kurang berharga dalam hal apa? Kurang berharga di dalam hal prestasi gitu ya. Kita tuh ngerasa bahwa kita tuh kok pas-pasan banget gitu ya. Jadi kita malu gitu. Kita ngerasa bahwa kita kurang berharga dalam hal akademis. Nah, kenapa hal itu terjadi demikian gitu ya? Bisa jadi juga karena itu adalah dampak dari apa yang kita alami dari masa-masa kecil kita. Atau mungkin ada orang lain yang mengatakan bodoh, bodoh, bodoh. Kamu bodoh gitu. Apalagi dalam belajar itu kadang-kadang kan orang tua kita bilang, bodoh kali kau, bodoh kali kau. Nah, seringkali kita dibilang seperti itu, jadi itu tidak mampu membuat kita berprestasi. Nah, jadi keadaan itu, tapi kita ingat ya satu bagian firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan itu menciptakan kita baik. Bagaimanapun keadaan kita itu baik di mata Tuhan. Ya, di mata Tuhan ya. Lalu yang kedua, Yesaya 43 ayat 4 yang mengatakan apa? Yang mengatakan bahwa engkau berharga di mataku, aku mengasihi engkau. Nah, Allah menghargai kita loh. Dengan keberadaan kita masing-masing. Dengan keberadaan rambut kita yang mungkin keriting, dengan keberadaan mungkin yang rambut kita ini sangat tipis gitu ya, lurus, jadi yang tipis salah, yang keriting juga salah, yang kembang juga salah gitu ya bagi kita manusia. Tetapi Allah mengatakan bahwa kita itu berharga di mata Dia. Nah, meski hidungnya pesek atau matanya besar gitu ya, atau apalagi kulitnya hitam, jelek gitu ya. Tapi di dalam bagian Yesaya ini tuh Allah nggak mengatakan kok bahwa engkau berharga di mataku
karena kamu manis, karena kamu putih, karena kamu tinggi, karena kamu pinter, karena kamu suaranya bagus, karena kamu sopan santun, kata-katanya lembut gitu ya. Enggak karena itu gitu. Tetapi kita berharga di mata Tuhan itu karena apa? Karena Allah sendiri mengasihi kita dengan keberadaan kita. Allah mengasihi kita dengan segala keberadaan kita. Tidak ditentukan oleh apa yang dipandang oleh diri kita sendiri atau apa yang dipandang oleh manusia atau orang lain. Ya. Nah, saya ingin ini menjadi ayat hafalan kita juga. Bahwa kita ini berharga di hadapan Tuhan karena Allah sendiri mengasihi kita. Lalu yang berikutnya, ayat yang berikutnya, yaitu di dalam Mazmur ya. Di dalam Mazmur 139, ayat 13. Dikatakan bahwa apa? Saya akan bacakan buat kita ya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi dikatakan di sini teman-teman, kayak manapun keberadaan kita, kita harus ingat bahwa apa? Bahwa Allah yang sempurna, Allah yang maha tahu, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, Allah itulah yang membentuk buah pinggang kita. Bahkan bukan hanya membentuk loh, tapi menenun. Jadi bayangkan ya, kalau membentuk berarti apa? Berarti keterlibatannya Allah itu penuh. Bahkan kalau menenun juga ya, berarti kan benang demi benang ya kalau kita tenunan. Benang demi benang itu ditenun sama si penenun itu sehingga akhirnya menjadi sebuah kain. Dan di sini Mazmur memakai kata ini untuk pembentukan kita manusia. Jadi sebenarnya tidak ada satu bagian kecil pun yang tidak dalam pandangannya Allah, yang tidak dalam keterlibatannya Allah membentuk kita. Nah, kalau Allah yang sedemikian besar itu yang membentuk kita, lalu kenapa kita ngerasa kurang gitu dengan diri kita? Kenapa kita masih merasa kurang bahagia dengan diri kita? Dan ayat berikutnya dikatakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Membuat si pemazmur itu bersyukur. Karena apa? Karena Allah yang menenun dia dalam kandungan ibu. Ya. Lalu yang berikutnya, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di dalam bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Nah saudara, dalam Mazmur ini kita melihat bahwa apa? Bahwa Allah itu membentuk kita dari sejak dalam kandungan ibu kita. Dalam rahim ibu kita itu. Dan tidak hanya di situ saja. Tetapi dikatakan juga ayat yang ke-16 apa? Dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Berarti Allah itu juga menyertai hari-hari kita dari mulai hari pertama kita dilahirkan sampai hari terakhir. Nanti di mana Tuhan memanggil kita atau di mana Tuhan akan datang kedua kalinya. Berarti apapun yang kita alami,
apapun yang kita jalani, termasuk di dalam tahap-tahap perkembangan kita tadi, menurut Erikson tadi, Allah itu ada. Allah itu menyertai hari-hari itu gitu. Dan itu dalam kemahatauannya sudah tertulis di dalam kitabnya. Dan ada satu ayat lagi yang saya nggak tuliskan di sini sebenarnya, bahwa Allah itu punya rancangan yang baik. Sekalipun pengalaman kita kurang baik, dan itu membuat kita insecure, itu membuat kita bertumbuh menjadi seorang yang kurang bisa menghargai diri kita, Allah punya rancangan yang baik. Ya. Dan yang lebih lagi dari ini gitu ya. Lebih dari ayat ini. Saya ingin membagikannya juga kepada kita. Roma 5 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya. Ketidakberhargaan kita itu bukan hanya apa yang kita alami ya dalam keseharian, masa-masa perkembangan kita. Tetapi ketidakberhargaan kita jauh lebih dari itu adalah apa? Akibat dosa sebenarnya. Akibat dosa itu membuat kita itu sungguh-sungguh tidak berharga di mata Tuhan. Ya. Bukan tidak berharga di mata Tuhan, tapi akibat dosa itu membuat kita menjadi tidak sempurna sebenarnya keberadaan kita. Keberadaan kita menjadi cacat akibat dosa. Tetapi cacat pun kita, tidak sempurna pun kita, Roma 5 ayat 8 mengatakan bahwa Allah itu menunjukkan kasih-Nya di dalam Kristus yang telah mati di kayu salib untuk kita. Jadi satu sisi memang harga diri kita itu dipengaruhi oleh fisik kita, oleh apa kata orang terhadap kita gitu ya, apa pandangan orang terhadap kita, bagaimana prestasi atau pencapaian yang kita bisa capai gitu ya. Penghargaan kita itu dipengaruhi oleh hal-hal itu. Tetapi lebih dari itu sebenarnya penghargaan kita, harga diri kita itu juga dipengaruhi oleh dosa yang telah masuk ke tengah dunia ini. Yang membuat manusia itu menjadi cacat sebenarnya di mata Tuhan. Nah, kalau cacat berarti sebenarnya kita tidak sempurna. Tetapi dalam keberadaan kita yang tidak sempurna itu, yang cacat itu, Allah menunjukkan kasih-Nya, menyempurnakan kita gitu di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kesimpulannya atau dampaknya apa? Keberhargaan kita manusia sebenarnya ditentukan atau berada di dalam Kristus Yesus gitu. Tidak di dalam hal-hal yang lain tadi itu. Walaupun mungkin yang lain juga secara duniawi itu memang mempengaruhi harga diri kita gitu. Tetapi itu pun gitu ya, kalaupun kita alami itu kekurangan-kekurangan dalam hal yang duniawi tadi itu, kita ingat gitu bahwa Allah itu mengetahui itu gitu semua, dan Dia ada bersama dengan kita, dan Dia mengizinkan semua, Dia mengizinkan hal itu tertulis di dalam Taurat kita, dalam buku hari-hari kita, karena kita yakini juga bahwa rancangan Allah itu adalah untuk kebaikan. Nah, selain itu, secara
secara ilahi atau secara tadi itu duniawi, secara rohani gitu ya, kita ini memang cacat. Kita ini nilai diri kita rusak karena dosa. Ya. Dosa itu membuat kita itu jauh terpisah dari Allah pencipta kita. Tetapi di dalam Kristus, nilai diri kita yang cacat tadi, yang tidak sempurna tadi itu, disempurnakan, dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Ya. Sehingga apa? Sehingga setiap orang yang percaya kepada Kristus, dia mengalami penyempurnaan. Sehingga seharusnya dia menjadi pribadi yang bangga terhadap dirinya. Oleh karena apa? Oleh karena Kristus telah menebus hidupnya. Oleh karena Kristus telah membenarkan hidupnya di hadapan Allah. Sehingga dia tidak lagi cacat di hadapan Allah. Nilai dirinya nggak rusak, tapi sudah disempurnakan di dalam Kristus Yesus. Dan itu menumbuhkan harga diri terhadap dirinya sendiri, gitu ya. Nah, sehingga sebagai kesimpulan dari balik ke Fanny Crosby ya. Balik ke Fanny Crosby. Nah, menarik sekali ya apa yang dikatakan oleh Fanny Crosby. Dia mengatakan apa? Fanny Crosby itu tetap bersyukur atas apa yang terjadi terhadap dirinya, meskipun penderitaan yang dialami sejatinya adalah karena keteledoran seorang dokter yang menanganinya. Jadi dia tidak menyesali apa yang sedang terjadi, apa yang sudah terjadi. Dia tidak menangisi nasibnya yang menjadi buta. Dia tidak menyalahkan, menghabisi waktu untuk menyalahkan dokter itu gitu, enggak. Atau dia menangisi nasibnya, atau dia menangisi dirinya, atau dia menarik diri dari komunitas, menarik diri dari relasi, enggak. Namun demikian Fanny menganggap hal itu sebagai suatu anugerah Tuhan, bahwa ia harus buta seumur hidup, dan untuk itulah seorang Fanny akan terus berterima kasih. Nah saudara, di dalam kebutaannya seumur hidup, justru itu membuat dia berterima kasih kepada Allah. Nah saudara, ini sangat menggetarkan hati kita gitu ya. Ketika saya membaca kisahnya Fanny Crosby ini, saya sangat tergetar gitu. Wow, seorang yang buta dari 6 minggu, dia menjalani hari-harinya dalam kebutaan. Dia mengalami pasti pengejaan. Dia mengalami pasti kegagalan-kegagalan, jalan jatuh, dan seterusnya. Tetapi dia mengatakan bahwa justru karena itu dia berterima kasih kepada Allah. Nah saudara, adakah kita mengatakan syukur, berterima kasih kepada Allah oleh karena keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki? Nah, kenapa Fanny Crosby bisa mengatakan seperti ini gitu ya? Dia mengatakan selanjutnya, jika kesempurnaan penglihatan duniawi ini ditawarkan kepadanya esok sekalipun, maka perempuan yang teguh pendirian ini tidak akan pernah menerimanya. Nah, ini masih sambungan di atas, bukan jawaban kenapa ya, belum jawaban kenapa. Tetapi ini statement yang luar biasa lagi, bahwa jika dia ditawarkan untuk bisa melihat esok hari, dia katakan dia tidak akan mau menerima itu. Kenapa? Jawabannya ada di bagian terakhir.
Jika aku telah tertarik pada hal-hal yang indah, yang menarik dalam diriku saja, mungkin aku tidak akan bisa menyanyikan himne indah untuk memuji Tuhan. Nah, saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat di sini bahwa jika Tuhan mengizinkan sesuatu yang kurang di dalam diri kita, Tuhan mau memakai itu gitu ya, untuk sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi diri kita maupun bagi orang lain. Kebutaannya Fanny Crosby itu membuat apa? Kebergantungannya sama Tuhan, kepercayaannya kepada Tuhan itu menjadi penuh. Sehingga ketika dia menyanyi, ketika dia menuliskan syair-syair lagunya, itu adalah lagu-lagu yang berbeda dari lagu-lagu ciptaan orang lain. Karena berdasarkan pengalamannya, karena berdasarkan kedekatannya, kelekatannya dengan Allah, maka lagu-lagu dia menjadi lagu-lagu yang berbeda dengan lagu-lagu yang lain. Nah, saudara, mari kita mulai mensyukuri keberadaan kita. Karena apa? Karena dengan keberadaan kita masing-masing, Allah itu bisa memakai kita untuk kemuliaannya. Nah, sehingga teman-teman atau saudara-saudara, kita ini berharga di mata Tuhan. Apapun yang sekarang sedang kita keluhkan tentang diri kita, apapun sekarang yang kita sedang kurang terima terhadap diri kita, ingatlah bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Dan dalam keterbatasan kita, dalam kekurangan kita, dalam kelemahan kita itu, karya Tuhan akan semakin nyata dalam diri kita. Ya. Jadi kalau hari ini kita belajar tentang kamu berharga, mari kita melihatnya dari kacamata Tuhan. Jadi bukan hanya dari kacamata kita manusiawinya aja. Apapun yang kita alami yang membuat kita menjadi sepertinya tidak lebih baik daripada orang lain, tidak apa-apa seperti Fanny Crosby. Tetapi kita berserah kepada Tuhan. Tetapi kita bertanya kepada Tuhan. Tetapi kita datang kepada Tuhan. Sehingga di dalam kelemahan kita seperti Paulus katakan, akan nyata kuasa Allah yang membuat kita itu menjadi berhasil sesuai dengan kacamata Tuhan, sesuai dengan maksud Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, yang terakhir, tips ya. Kalaupun saat ini kita sedang mengalami insecure, selain kita melihat dari kacamata Tuhan seperti yang tadi saya katakan dan juga kesaksian dari Fanny Crosby, secara keilmuan gitu ya, pendekatan secara psikologi dan tentu alkitabiah, saya membagikan beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu adalah kenali insecure kamu. Jadi bagian mana sih dalam diriku ini yang aku merasa kurang kurang apa ya, kurang menghargai gitu. Bagian mana ya aku yang nggak nyaman dengan diriku? Apakah bagian fisik dari rambut sampai ke kaki, yang mana yang kita kurang nyaman?
atau bagian kulit, ya, atau bagian mana lagi? Dalam bagian bagian akademis mungkin, atau bagian dari soft skill mungkin, misalnya kita orang lain kok pinter main musik, aku kok enggak, orang lain suaranya bagus, aku kok enggak bagus gitu ya. Orang lain punya kemampuan untuk bicara di depan, kok aku orangnya gugup-gugup gitu ya. Kalau udah di depan semua hilang gitu ya. Kata-kata orang kok misalnya kok bisa ya memimpin dengan cepat, dengan tegas, aku kok enggak ya. Bagian mana? Coba kita kenali gitu. Ya. Lalu yang berikutnya, setelah kita kenali, ya, kita kenali lalu tumbuhkan value of life ya, nilai dalam hidup. Nah ternyata ini saya nggak buat ya dari mana saya dapat, ini bagian yang di bawah yang mengatakan bahwa sebenarnya insecurity hanya berfokus pada belief system daripada value of life itu sendiri. Nah, artinya apa? Insecure kita, seseorang itu biasanya kan tumbuh karena belief system. Belief system itu maksudnya gini, orang pendek itu jelek, orang pendek itu orang pendek itu nggak bagus misalnya. Ya. Orang kulit hitam itu kurang bagus daripada kulit putih. Orang hidung besar, misalnya ini lubangnya besar, kurang lebih baik daripada orang yang hidungnya kecil bagus gitu. Itu kan semua belief system. Maksudnya keyakinan atau kepercayaan orang-orang pada umumnya gitu. Nah, yang kita miliki itu bukan soal itunya, tetapi nilainya gitu. Hidungku besar atau kakiku pendek atau badanku gemuk gitu ya. Atau aku tidak bisa berkata-kata dengan pintar, mengatakan kata-kata dengan pintar, tapi aku mempunyai value. Nilai dalam diriku yaitu apa? Nilai-nilai yaitu apa? Sifat-sifat ilahi ada dalam diriku. Jadi kenapa aku mesti insecure gitu? Toh Allah tidak melihat apa yang dilihat dunia kan? Apa yang belief system kan? Tetapi Allah melihat nilai kita, nilai kemuridan kita di dalam diri kita. Lalu yang berikutnya, setelah kita menanamkan nilai-nilai Allah, nilai-nilai hidup yang sesuai dengan firman Allah dalam diri kita. Lalu yang berikutnya apa? Kalau insecure kita disebabkan oleh masa lalu kita gitu ya, maka kita yang berikutnya adalah memaafkan masa lalu kita. Kalau orang tua kita yang selalu mengatakan dasar bodoh, atau kamu jelek, atau membandingkan kita dengan kakak kita atau dengan abang kita. Kau memang, cobalah kau seperti abangmu itu selalu begini, begono. Kita dibandingkan sehingga itu membuat kita menjadi tidak merasa percaya diri, merasa tidak berharga gitu ya. Maafkanlah masa lalu kita itu. Maafkan masa lalu kita itu. Tetapi kita mencintai diri kita karena apa? Karena Allah yang mencintai kita. Seperti ayat-ayat tadi yang di atas itu. Kita mencintai diri kita bukan karena apa kata orang, atau bukan karena prestasi, atau bukan karena
masa lalu yang bagus-bagus terus yang kita alami, bukan. Tetapi kita mencintai diri kita karena Allah sendiri mengatakan Dia mencintai kita. Dia menenun kita, Dia membentuk kita, Dia memberikan nyawanya untuk kita supaya kita diselamatkan. Itu yang membuat kita mencintai diri kita. Lalu yang berikutnya adalah apa? Temukan apa yang kita bisa kembangkan dalam diri kita. Jangan lihat orang lain, jangan lihat kawan-kawan kita, jangan lihat abang kita, adik kita, kakak kita, sesepupu kita atau orang lain, jangan. Lihat dalam diri kita, karena apa? Karena masing-masing kita ini diciptakan oleh Allah, punya keunikannya, dan Allah mau memakai kita kan. Udah dibuat hari-hari kita dalam Tauratnya. Bagi kemuliaannya tentunya ya, mendatangkan kebaikan tentunya. Nah, itu aja yang kita cari di hadapan Tuhan. Tuhan, apa ya bagian dari hidupku ini yang aku bisa kembangkan? Yang aku bisa pakai untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tidak mungkin tidak ada, pasti ada. Nah, semuanya itu gitu ya. Semuanya ini dibungkus dengan apa? Di dalam dan bersama dengan Tuhan. Kita nggak bisa menjalankan tips ini lepas dari Tuhan, nggak bisa. Tetap harus dibungkus dengan Tuhan. Bahkan bukan hanya sekedar dibungkus oleh Tuhan, tetapi apa? Tetapi kita harus ingat gitu, bahwa keberhargaan kita itu yang lebih sejati lagi itu adalah di dalam Kristus Yesus. Yang hanya Dia satu-satunya yang bisa membuat kita kembali dibenarkan, disucikan, dikuduskan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa kembali kepada Allah Sang Pencipta kita. Ya. Dan sebagai penutup, ayat ini ya, Yohanes 12 ayat 28 mengatakan, jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Nah, saudara, kalau rumput yang hari ini ada, besok tidak ada, pun didandani Tuhan. Apalagi kita, manusia, yang dimana Allah menghembuskan rohnya sehingga kita dikatakan sebagai makhluk yang hidup, yang kita adalah segambar dan serupa dengan Allah. Yang kita adalah ditenun dan dibentuk oleh Allah. Yang kita adalah di mana Allah memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus kepada kita supaya kita selamat karena kasih-Nya kepada kita. Masa Dia tidak mendandani kita? Sehingga tidaklah kita menjadi insecure terhadap diri kita. Tidaklah kita tidak mensyukuri diri kita ini. Tetapi kita bahagia, tetapi kita bersyukur, dan kita mengembangkan diri kita oleh karena kita berharga di mata Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Kembali kami diingatkan Bapa, bahwa tidak ada di antara kami yang Allah tidak mengasihi kami. Tidak ada di antara kami ini ya Tuhan, yang Allah tidak punya rancangan yang baik terhadap kami ya Tuhan. Oleh karena itu Bapa, tolonglah kami, supaya dalam pergumulan kami masing-masing tentang penerimaan diri kami ya Tuhan, kami memandang kepada Engkau. Kami melihatnya dari kacamata Engkau ya Tuhan. Sehingga kami bisa
memaafkan diri kami ya Tuhan. Kami bisa menerima diri kami ya Allah. Dan kami bisa mensyukuri diri kami, bahkan kami bisa mengembangkan diri kami ya Tuhan. Dan bukan hanya itu, tetapi yang lebih utama adalah kami menjadi berharga di dalam Kristus Yesus yang telah mati dan bangkit di kayu salib. Tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain yang membuat kami menjadi sempurna, menjadi sempurna, menjadi berharga di mata-Mu ya Tuhan, kecuali di dalam Kristus yang bisa melepaskan kami dari kebinasaan, ketidaksempurnaan. Itu hanyalah Engkau ya Yesus, tidak ada yang lain. Biarlah kami menyerahkan hidup kami, diri kami, untuk percaya kepada Kristus, untuk menerima Kristus sebagai juru selamat kami pribadi ya Tuhan. Sehingga itulah yang menjadi dasar kami untuk kami melihat diri kami menjadi berharga. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.